Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afsala Fitri Arianto, saya mahasiswa PGSD. Di sini saya akan mempraktikkan video pembelajaran dengan materi tentang sistem pernapasan pada manusia dan hubungannya dengan gangguan pernapasan pada manusia. Selamat menyaksikan. Teman-teman, pada saat ini kita akan membahas tentang mendeskripsikan serta sistem pernapasan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan. Tujuannya agar kita dapat mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia, mengenal faktor-faktor penyebab gangguan pada sistem pernapasan pada manusia, mengenal penyakit pada sistem pernapasan manusia, dan cara memelihara organ pernapasan pada manusia. Kita lanjut ke pembahasan yang pertama ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang pertama tentang organ-organ pernapasan pada manusia. Nah, yang pertama ada hidung, ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, ada bronchiolus, dan ada alveolus. Nah, seperti yang tertera pada gambar berikut ini. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, mengenal faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama ada faktor fisik. Nah, faktor fisik ini bisa berupa dari cacat bawaan dan adanya kelainan pada alat pernapasan itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada juga faktor penyakit. Nah, faktor penyakit ini berbagai macam ya teman-teman. Ada influenza, ada penyakit asma, dan ada penyakit bronkitis, ada penyakit emfisema, dan ada penyakit kanker paru-paru. Nah, selanjutnya ada juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini disebabkan oleh lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan juga ada asap rokok. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang ketiga ini mengenal penyakit pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama yang tadi saya sebutkan, penyakit influenza. Apa sih penyakit influenza itu? Penyakit influenza adalah infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh usus. Nah, yang kedua ini ada penyakit asma. Nah, penyakit asma ini adalah penyempitan saluran pernapasan akibat otot polos pembentuk dinding saluran terus berkontraksi disebabkan alergi atau kekurangan hormon adrenalin. Nah, yang ketiga ini ada juga penyakit bronkitis. Penyakit bronkitis apa itu? Penyakit bronkitis itu seperti radang bronkus. Nah, ada lagi penyakit emfisema. Emfisema apa itu, penyakit apa? Emfisema adalah penyakit menggelembungnya paru-paru akibat perluasan alveolus berlebihan. Nah, ada lagi yang terakhir penyakit kanker paru-paru. Nah, teman-teman, penyakit kanker paru-paru ini disebabkan oleh dua jenis. Yang pertama paru-paru yang sel kecil, ada juga paru-paru sel bukan sel kecil. Nah, disebabkan oleh perokok. Perokok pasif pun bisa menyebabkan kanker paru-paru, paparan racun tertentu, dan riwayat keluarga. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi ke pembahasan yang keempat, cara memelihara organ pernapasan pada manusia. Nah, di sini berbagai macam ya teman-teman cara memelihara organ manusia. Yang pertama ada menjaga kesehatan organ pernapasan. Bagaimana caranya? Dengan kita makan makanan yang teratur, makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh terjaga. Nah, yang kedua ini ada berolahraga teratur, ada juga istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Terus ada lagi menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Yang pertama ini ada tidak merokok. Nah, merokok itu dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Yang kedua ada menggunakan masker saat perjalanan jauh, apalagi saat ini musimnya COVID-19, dan itu dianjurkan sekali untuk menggunakan masker ya teman-teman. Dan yang ketiga ada mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin. Dan yang terakhir ada menghindari makanan dan minuman yang mengandung bahan-bahan kimia. Ya, ini sangat penting ya teman-teman untuk dihindari karena bahan-bahan kimia ini sangat merusak organ-organ pernapasan. Bukan hanya pernapasan, ada organ pencernaan juga yang dapat merusak karena bahan-bahan kimia ini. Dan yang ketiga ada merawat organ pernapasan. Nah, cara merawatnya gimana? Dengan membersihkan rongga hidung secara teratur atau memeriksa
memeriksa kesehatan pernapasan. Nah, yang kelima, ini ada menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Caranya gimana? Membuat sebanyak mungkin ventilasi di rumah. Ventilasi udara ini sangat penting ya teman-teman untuk menetralisir ruangan. Dan yang kedua ini ada menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan. Itu juga sangat penting supaya kita nggak sulit bernapas. Dan sampai sini teman-teman dapat saya simpulkan bahwa jadi sangat penting bagi kita mengetahui cara-cara merawat organ pernapasan pada manusia. Bisa dengan cara yang pertama tadi, menghindari zat-zat yang dapat memicu organ pernapasan dan dengan menjaga lingkungan sekitar. Sampai sini, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang teliti dan kurang konkret. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf bila ada yang kekurangan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.